Shalom jemaat BCS dimanapun kita berada. Mari kita luangkan waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan pada hari ini. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita akan membaca firman Tuhan yang diambil dari Amsal 24 ayat yang ke-17 sampai 18. Jangan bersukacita kalau musuhmu jatuh. Jangan hatimu beria-ria kalau ia terperosok, supaya Tuhan tidak melihatnya dan menganggapnya jahat, lalu memalingkan murkanya daripada orang itu. Sedemikian jauh firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita semua dan setiap orang pasti pernah merasa dilukai, dikhianati oleh sahabat, diperlakukan tidak adil di pekerjaan, atau bahkan difitnah. Dalam kondisi itu, tidak jarang kita juga berharap musuh kita mendapatkan ganjarannya. Lalu ketika mereka sungguh-sungguh jatuh, ada kepuasan terselubung di hati. Kita mungkin berkata, syukurlah akhirnya dia kena juga. Tapi, apakah itu sikap yang benar di hadapan Allah Bapak Ibu? Apakah Allah ingin kita bersukacita saat musuh kita hancur? Bapak Ibu, perlu kita ketahui bahwa Allah adalah hakim yang berdaulat. Roma 12 ayat 19 berkata, pembalasan itu adalah hakku, aku akan menuntut pembalasan firman Tuhan. Apa artinya ini? Ini artinya kita tidak boleh merebut hak Allah untuk menghukum. Kita dipanggil untuk mempercayakan keadilan sepenuhnya kepada Dia. Dan firman Tuhan mengingatkan kita juga bahwa sebetulnya hati Allah tidak bersukacita melihat orang binasa. Di dalam Yeskiel 33 ayat 11 ditegaskan bahwa Allah tidak berkenan pada kematian orang fasik, melainkan menginginkan mereka bertobat dan hidup. Jika hati Allah seperti itu, bagaimana mungkin kita merasa senang melihat orang lain hancur? Dan kita juga tahu bahwa Tuhan Yesus sendiri mengajarkan kepada kita untuk mengasihi musuh kita. Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Inilah standar tertinggi, bukan sekedar menahan diri, tetapi aktif mengasihi dan mendoakan mereka. Bapak Ibu, ada 3 bahaya bila kita bersukacita atas kejatuhan musuh kita. Yang pertama, hati kita menjadi sombong. Kita merasa lebih benar, lebih baik, bahkan mungkin kita merasa lebih layak. Padahal, tanpa anugerah Tuhan, kita pun sama berdosanya. Yang kedua, ketika kita bersukacita atas kejatuhan musuh kita, itu melahirkan akar kepahitan. Ketika kita terus menumpuk kesukacita atas penderitaan orang lain, itu tidak membawa damai sejahtera pada hidup kita. Justru hati kita makin terikat pada dendam. Yang terakhir adalah bahwa hidup kita tidak mencerminkan karakter Kristus. Bahkan Kristus di kayu salib justru berdoa, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Jika kita adalah pengikut Kristus, jika kita adalah murid Kristus, kita dipanggil untuk meneladani hatinya. Menariknya Bapak Ibu, Amsal 24 ayat 17-18 yang kita baca tadi memberikan alasan yang sangat praktis. Jika kita bersukacita atas kejatuhan musuh, Tuhan bisa memalingkan murkanya dari orang itu. Dengan kata lain, kegembiraan jahat di hati kita justru bisa menghentikan keadilan Allah yang sedang bekerja. Jadi bukan hanya salah secara moral, tetapi juga merugikan diri kita sendiri, karena kita menghalangi pekerjaan Allah dengan sikap hati yang salah. Kejatuhan musuh seringkali menjadi ujian terbesar bagi hati kita. Apakah kita akan memilih jalan dunia, membalas, mengejek, bersorak-sorai, atau kita memilih jalan Kristus, mendoakan mereka, mengampuni, dan tetap rendah hati? Inilah momen di mana kasih Kristus diuji di dalam hidup kita. Bukan di gereja, bukan saat kita menyanyi, bukan saat kita melayani di depan mimbar mungkin, tapi justru ketika kita dihadapkan dengan orang yang paling sulit kita kasihi. Lebih jauh lagi, sikap kita terhadap musuh juga mencerminkan pemahaman kita tentang Injil. Kita pun dahulu adalah musuh Allah. Jika Allah hanya bersukacita melihat musuh binasa, maka kita pun tidak akan pernah diselamatkan. Tetapi justru karena kasih-Nya, karena anugerah-Nya, Allah justru merangkul kita di dalam Kristus. Maka setiap kali kita tergoda bersukacita melihat musuh jatuh, ingatlah
Tanpa kasih karunia, tanpa anugerah Allah, kita juga hanyalah musuh yang layak binasa. Lalu bagaimana sukacita yang benar? Apakah artinya kita tidak boleh bersukacita sama sekali? Tentu boleh, tetapi bukan atas penderitaan musuh, melainkan kita bersyukur atas keadilan Allah. Ketika kejahatan dihentikan dan kebenaran ditegakkan, kita boleh bersukacita karena Allah membela umatnya. Kita juga boleh bersukacita atas pertobatan musuh. Yesus berkata bahwa malaikat di surga bersukacita saat satu orang berdosa bertobat. Itulah sukacita surgawi yang harus kita teladani. Dan kita juga harus bersukacita karena kita dibentuk. Saat menghadapi musuh, Allah sedang mengajar kita untuk mengampuni, lebih bersabar, dan menyerahkan diri kita kepadanya. Jadi, bagaimana seharusnya respon kita? Respon kita seharusnya kita bisa mendoakan musuh kita. Memang tidak mudah, tetapi doa akan melunakkan hati kita. Kita juga bisa melepaskan hak kita untuk membalas. Kita serahkan kepada Tuhan, karena hanya Dia hakim yang adil. Kita juga bisa mengusahakan kedamaian. Roma 12 ayat 18 berkata, sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Dan yang terakhir, kita juga bisa melihat diri kita dengan rendah hati. Ingat bahwa kita pun dulu adalah musuh Allah, tetapi Kristus mati bagi kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, musuh jatuh bukanlah panggung untuk kita merayakan balas dendam, melainkan cermin untuk memeriksa hati kita. Apakah kita masih dipenuhi kebencian, ataukah kita rela belajar mengasihi seperti Kristus? Sukacita kita bukanlah pada kehancuran orang lain, melainkan pada kasih Allah yang memulihkan dan menegakkan kebenaran. Kiranya kita bisa menjadi umat yang hatinya lembut, yang tidak bersorak-sorai saat musuhnya jatuh, tetapi bersorak saat kasih Allah menang. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, Engkau mengajarkan kami untuk mengasihi musuh dan mendoakan mereka yang menganiaya kami. Ampunilah hati kami yang sering diam-diam bersukacita melihat penderitaan orang lain. Ajari kami untuk mempercayakan pembalasan kepadamu dan memandang musuhmu dengan kasih-Mu. Biarlah kami hidup sebagai saksi kasih-Mu yang membawa damai dan bukan kebencian. Pimpinlah kehidupan kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Amin. Demikian renungan harian kita pada hari ini. Mari kita terus rindu menjadi murid Kristus bersama keluarga Allah. Tuhan Yesus memberkati.